Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, karena itu jawabannya biasa, jadi Ibu akan memberikan cara bagaimana kita menjawab kabar dengan baik. Jadi kalau Ibu tanya bagaimana kabar kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya? Ya, Bu. Oke, jadi apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, tepuk tangan. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Ini dari kelas 8 atau C ini? C. Oh, 8C. Oke, 8C. Ada yang tidak masuk? Ada satu, Siapa? Mbak Navita Al-Hikmah. Kenapa dia? Sakit, Bu, pusing katanya. Oh, sakit pusing. Ya udah, kita doakan agar teman kita segera diangkat penyakitnya dan bisa berkumpul lagi bersama kita. Amin. Oke, berarti yang tidak masuk satu aja ya? Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai nunggu Rabbah Wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah ya anak-anak. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan ilmu yang saya sampaikan kepada kalian bisa masuk dan bisa bermanfaat ke depannya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita memulai pada materi hari ini, minggu kemarin masih ingat nggak materinya apa? Lupa, Bu. Lupa? Ya udah, kita ulang lagi ya biar kita semakin ingat. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang macam-macam sujud. Sujud itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud Tilawah. ya. Jadi sujud syukur itu terjadi karena apa, anak-anak? Karena bersyukur. Iya, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua itu ada sujud sahwi. Sujud sahwi itu terjadi karena Lupa. iya, benar, sahwi itu artinya lupa ya anak-anak. Jadi kalau misalnya kita lupa ketika kita melaksanakan sholat, kita ragu-ragu, kita melaksanakan sujud sahwi. Kemudian ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Sujud ketika mendengar bacaan tilawah. Bukan mendengar bacaan tilawah, tapi ketika ada ayat Tilawah. sajdah. Oh, sajdah. Iya. Oke, dirasa paham ya anak-anak? Ya, Bu. Oke, mari kita lanjut pada materi hari ini. Apa materinya? Makanan dan minuman halal serta menjauhi makanan dan minuman yang haram. Iya. Berarti kita akan mengajari tentang makanan dan minuman yang halal serta haram. Ya, hari ini kita akan membahas tentang yang halal dan haram. Mari kita merenung sebentar. Jadi Allah itu telah menyediakan makanan dan minuman di dunia ini untuk kelangsungan hidup manusia. Tapi Allah menciptakan semua itu tidak semuanya halal, ada juga yang haram. Tapi kenapa sih Allah menciptakan makanan yang haram? Padahal kan enak aja kalau misalnya kita makanan halal semua. Ada yang tahu? Enggak tahu, Bu. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pasti ada sebab dan akibatnya. Allah menciptakan makanan yang halal dan haram itu juga ada manfaatnya. Misalnya kenapa sih Allah menciptakan makanan yang haram? Karena Allah itu tahu bahwa makanan itu tidak baik untuk kesehatan manusia. Jadi kita tidak boleh mengonsumsi itu karena bisa membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, makanan haram juga bisa mengakibatkan gangguan mental pada kita. Kalian pernah lihat nggak sih kalau misalnya ada penjahat atau pencopet kayak gitu? Ya. Pasti makanan yang dikonsumsinya pasti kan haram kan. Nah, keharaman itu mengakibatkan
dalam diri manusia itu dicabut oleh Allah. Jadi kita ketika kita memakan makanan yang haram, kita akan menjadi semakin jauh dari Allah karena kita tidak mendapatkan ridho dari Allah. Ya. Terus kita masuk ke materi. Makanan halal. Apa sih pengertian dari makanan halal? Makanan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Terus kalau thayyib? Baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Betul Mbak Arifah, pintar sekali. Jadi pengertian dari makanan halal itu adalah halal itu diperbolehkan oleh syariat Islam. Tapi tidak saja hanya diperbolehkan, tapi juga harus yang baik atau thayyib. Thayyib itu baik. Baik itu berisi berarti menyehatkan dan bernutrisi bagi tubuh kita. Oke, lanjut. Makanan halal itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88. Jadi sudah terbukti bahwa makanan halal dan thayyib itu baik untuk kita, dan kita juga bisa mendapatkan berkah dari Allah dan ridho dari Allah. Kemudian kriteria dari makanan halal. Ada yang tahu apa itu kriteria makanan halal apa saja? Halal dari segi wujud atau zat, halal dari segi mendapatkannya, halal dalam proses pengolahannya. Ya, Ibu akan jelaskan satu persatu. Jadi, halal dari segi wujud zatnya yaitu makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari wujud dan zatnya itu tidak menjijikkan atau membuat kita tidak mau makannya gitu. Contoh dari makanan halal itu apa? Misalnya yang kalian sering makan? Nasi, air putih, buah-buahan. Ya, itu makanan yang halal karena itu dihalalkan oleh Allah. Kemudian halal dari segi mendapatkannya. Jadi makanan itu tidak hanya dibolehkan saja, tapi juga cara pendapatannya itu juga harus halal. Misalnya ketika kita makan nasi, pasti kan kita mendapatkan nasi itu kalau tidak dari beli, kita panen sendiri dari sawah kita sendiri. Dan kalau misalnya cara pendapatannya sudah tidak halal, maka dipastikan makanan itu haram. Makanan itu haram. Kemudian halal dalam proses pengolahannya. Jadi dalam proses itu, misalnya kalau kita makan makanan ayam, kan kita nggak tahu kan cara penyembelihannya. Lah kalau misalnya kita mau makan ayam atau hewan itulah, pokoknya hewan, kita harus menyembelih dengan menyebut nama Allah agar makanan itu menjadi halal. Kemudian ada makanan haram, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ayatnya seperti ini, bisa tolong dibacakan Mbak Arifah? Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal muhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natiyatu wa ma akallas subu'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam dzalikum fisq al-yawma ya'sil ladina kafaru min dinikum fala tashawhum wasyawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina faminit turra fi masadin khayra mutajanifil
fa innallaha ghafurur rahim. Sudah, Bu. Shadaqallahul Ya, adzim. bacaan dari Mbak Arifah itu sudah baik ya. Bisa ditiru nanti anak-anak untuk membacanya kembali di rumah. Mengacu pada surat Al-Maidah ayat 5 kita bisa simpulkan seperti ini. Yang pertama kita bahas dulu al-maitatu, yang artinya bangkai. Jadi kita diharapkan untuk memakan bangkai apapun itu, tapi kecuali bangkai ikan kita boleh memakannya. Jadi kalau misalnya kita di jalan tiba-tiba nemu ayam yang sudah mati, walaupun itu ayam sebenarnya itu halal, tapi karena cara pengolahannya, cara pendapatannya itu haram, jadi makanan itu haram. Jadi segala bentuk apapun bangkai itu adalah makanan haram, kecuali bangkai ikan. Kemudian yang kedua ada darah. Wadamu artinya darah. Kita diharapkan untuk memakan darah. Kemudian ada walahul khinziru yang artinya daging babi. Kita diharapkan untuk makan daging babi. Bahkan menyentuhnya saja kita pun tidak boleh, karena menyentuh babi saja itu termasuk najis mukolato. Kemudian ada wama ulil walillah, yaitu yang disembelih selain nama Allah. Jadi ketika kita menyembelih hewan pun kita harus menyebutkan nama Allah agar makanan itu menjadi halal. Dan kita tidak boleh memakan makanan yang disebutkan selain nama Allah. Misalnya ketika untuk berhala ataupun selain nama Allah itu tidak boleh kita makan, karena itu termasuk makanan haram.
Jadi yang ditulis ini adalah kesimpulan dari isi dari surat Al-Maidah ayat 3. Bisa dibaca anak-anak? Bisa. Apa yang ini? Al-Maidah, bangkai, wadamu darah, walahmul hinsiri daging babi, wama uhilla li ghairillah yang disembelih selain dengan nama Allah. Al-munkhaniqatu yang tercekik, asubu'u binatang buas, wama dubi'alan nusubi yang disembelih untuk berhala. Tastaksimu bil aslam yang mengundi nasib dengan anak panah. Kosakata ini kalian hafalkan ya anak-anak? Ini biasanya muncul di soal UAS minggu depan. Biasanya di pilihan ganda itu ada soal seperti ini. Nanti kalian mengartikan apa arti dari ayat ini. Baik, Bu. Ya, baik. Sampai sini apakah ada yang bertanya? Belum. Sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Kemudian ini penjelasan rincinya tentang makanan haram yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yang pertama itu ada bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah dan hewan yang lainnya seperti ini. Kemudian selain itu makanan haram itu diharamkan karena makanan itu mengandung banyak mudarat, bisa merusak kesehatan, moral, mental, serta jiwa. Ketiga itu semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan. Dan yang terakhir itu yang didapatkan dengan cara yang batil atau tidak benar. Cara yang batil contohnya seperti apa anak-anak? Cara yang batil mencuri. Betul, mencuri. Segala sesuatu perbuatan yang batil, walaupun itu kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita, itu termasuk makanan yang haram. Tetapi menurut surah Al-Maidah tadi, barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Jadi misalnya, ya amit-amit sih ya, kalau misalnya kita lagi benar-benar lapar terus tidak ada makanan satupun, minta bantuan tetangga pun tidak bisa. Misal tetangganya jauh atau tetangganya berat ataupun apa, kita boleh sekali untuk memakan makanan yang haram tersebut. Tapi dengan tujuan memakan makanan itu hanya untuk meredakan rasa lapar kita, jangan sampai membuat perut kita kenyang. Jadi kayak untuk agar kita bisa bertahan hidup gitu. Kemudian tadi kan minuman, tadi kan makanan, sekarang minuman. Jadi ciri-ciri minuman yang halal itu yaitu tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat, tidak najis, dan didapatkan dengan cara yang halal. Kemudian ada minuman haram itu berarti kebalikan dari minuman yang halal. Minuman yang memabukkan contohnya seperti apa? Alkohol, bir. Ya, intinya semua jenis minuman yang haram itu yang memabukkan. Yang memabukkan itu berarti haram. Dan minuman itu berasal dari benda najis atau terkena najis. Kemudian minuman yang didapatkan dengan cara batil, sama seperti makanan tadi. Makanan itu menjadi haram ketika didapatkannya dengan cara yang batil, begitu juga dengan minuman. Kemudian apa sih manfaat makanan dan minuman yang halal? Ada yang bisa menyebutkan satu? Saya. Ya, silakan Mbak Syahi. Mendapatkan ridha Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Ya, benar. Kalau kita makan makanan dan minuman yang halal, kita tentu akan mendapatkan ridha Allah karena kita itu telah memilih makanan yang halal. Kita telah menaati peraturannya, telah menaati
Jadi Allah pasti akan ridho dengan kita. Kemudian kita akan memiliki anak karimah. Bisa ditekankan beri. Jadi kalau misalnya kita memakan makanan minuman yang haram, sedikit pun itu sangat berpengaruh bagi kita, bagi akhlak kita. Biasanya tercermin sekali kalau misalnya anak itu berbuat hal yang buruk, berarti ada sesuatu haram dalam tubuhnya. Kemudian kalau kita memakan makanan minuman yang halal, kita akan terjaga kesehatannya, karena dalam makanan minuman yang halal itu sudah pasti diperbolehkan oleh syariat agama Islam dan juga thayyibah yang artinya baik dan baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian akibat dari makanan dan minuman yang haram. Jadi kalau kita makan dan meminum minuman yang haram, kita tidak akan diterima ibadah dan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena makanan dan minuman itu sudah masuk dalam tubuh kita, yang dimana makanan haram itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanan dan minuman yang haram itu dapat merusak jiwa, contohnya khamr. Selain itu juga ada narkoba. Banyak sekali kasus narkoba yang bisa membuat narkoba itu merusak jiwa kita. Bisa menjadi gila atau bisa berkepribadian ganda karena efek dari narkoba tersebut, atau bisa hilang kesadaran. Kemudian yang ketiga yaitu mengganggu kesehatan tubuh. Jelas sekali kalau misalnya makanan yang haram itu sangat merusak bagi kesehatan tubuh, karena makanan yang haram itu sudah tertanggal oleh Allah agar jangan dimakan oleh kita kaum muslim untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian ketika kita memakan makanan dan minuman yang haram, kita menghalangi untuk mengingat Allah, karena ada makanan haram dalam tubuh kita. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Sampai sini paham? Paham, Bu. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Jadi sudah jelas semua ya? Ya, Bu. Oke, kalau sudah jelas semua, mungkin bisa Ibu tutupkan materi pada pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, makanan dan minuman yang halal itu baik untuk tubuh, dan yang haram itu pastinya buruk bagi tubuh. Jadi anak-anak sebaiknya kita harus mencari dan memakan dan meminum minuman yang halal. Hindarilah dan jauhkanlah kita dari segala sesuatu yang haram. Jadi seperti itu kiranya materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.